Alhamdulillahirrahmanirrahim wa wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Kembali lagi bersama saya Bes Nugraha dalam program Podcast Infomu, di mana program Podcast Infomu ini insya Allah menuju 100 episode dan untuk YouTube channel kita insya Allah mohon dukungannya ya, menuju 10.000 subscriber. Jadi mohon untuk di subscribe, like, komen, dan share. Sahabat dakwah Muhammadiyah, alhamdulillah kali ini kita kehadiran tamu yang jauh di mata namun dekat di hati nih. Waduh, kita kehadiran dari pimpinan wilayah Muhammadiyah Provinsi Lampung. Ketua PWM-nya hadir langsung nih, sahabat dakwah Muhammadiyah. Ada Profesor Dr. Haji Sudarman MAG. Kita sapa dulu narasumber kita. Assalamualaikum Ayanda. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mas Bes, sehat semua ya? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Ayanda apa kabar nih? Alhamdulillah sehat, baik, dan optimis terus. Optimis ya. terus. Kalau boleh tahu dari hari apa nih Ayanda? Saya datang ke Medan hari Senin, tanggal 7 yang lalu. Terus kemudian langsung menuju ke Pematang Siantar. Oh, ke Siantar. Ya, karena ada tugas dinas di situ untuk asesmen perguruan tinggi. 2 malam di Pematang Siantar, tempat yang sejuk, nyaman, asri kan, alamnya luar biasa. Dan kemudian pagi hari ini saya singgah di kantor pimpinan wilayah Muhammadiyah Sumatera Utara yang luar biasa, kantor pimpinan wilayah Aisyah yang luar biasa. Keren pokoknya PWM dan PWA Sumatera Utara. Dan pagi hari ini bisa bincang-bincang dengan Mas Bes, dengan teman-teman. Mudah-mudahan sahabat dakwah Muhammadiyah terus bergembira dalam menjalankan kegiatan dakwah, sehat, kuat, semangat, dan hidup dalam keberkahan. Alhamdulillah. Bes melihat Prof. Sudarman saja bisa melihat bagaimana PWM Lampung. Pasti sama luar biasa aja, Prof. Oke, berarti sampai hari apa nih di Medan? Saya nanti jam 1.30 sudah harus terbang ke Jakarta, kemudian sore langsung pulang ke Lampung. Tidak apa, kita berjumpa sebentar, tetapi sebentar mengesankan dan kemudian menjadi semangat spirit kita, saling support, saling menyemangati, itu lebih baik. Karena memang sudah saya niatkan dari rumah, pokoknya saya mampir ke Muhammadiyah Sumatera Utara. Baik, Prof. Namun kita boleh sedikit kan, kalau Prof. Sudarman ini kan menerima Satya Transmigrasi, merupakan seorang transmigran juga, 15 tahun berkhidmat Muhammadiyah di Lampung. Kalau boleh tahu silsilah dari keluarga itu seperti apa sih, Prof? Ya, saya lahir dan besar di Lampung, tetapi etnis Jawa, ibu dari Jawa, dari Jogja. Ya. Kalau di Lampung biasanya disebut dengan Puja Kesuma, putra Jawa keturunan Sumatera gitu. Ya, saya lahir di sebuah desa di kaki Gunung Tanggamus, itu daerahnya sejuk sekali, dingin gitu, masih asri sekali. Terus kemudian tumbuh di sebuah keluarga kecil yang sangat sederhana. Terus kemudian saya 3 bersaudara, saya nomor 3 bungsu. Kakak saya dua-duanya tidak tamat SD karena biasa problem ekonomi orang tua dulu kan, dan karena kegigihan, terus kemudian doa orang tua, semangat guru-guru saya dulu, lalu sampailah saya pada titik seperti sekarang ini. Dan tentang penghargaan sebagai penggiat di masyarakat desa yang diberikan oleh Kementerian Transmigrasi itu, karena memang saya selama ini banyak bergerak di masyarakat desa, yang kemudian masyarakat desa itu kita beri 3 gerakan ya, 3 gerakan. Yang pertama adalah liberation. Liberation itu pembebasan. Masyarakat masih banyak yang terbelenggu dengan kemiskinan, dengan kebodohan, dengan kelatar belakangan. Nah, kita dampingi bagaimana supaya keadaan apapun kita harus sekolah, keadaan apapun kita harus belajar. Kita tidak boleh bodoh, karena orang bodoh itu akan menjadi objek yang tidak mengenakan itu. Terus kemudian yang kedua tentu education. Ya, education yaitu pendidikan. Karena pendidikan itu adalah investasi yang paling penting bagi masyarakat dimanapun dia berada. Dan yang
tiga adalah empowerment, yaitu pemberdayaan. Apa potensi masyarakat yang ada di situ kita dampingi, kita berdayakan sehingga dia bisa menolong dirinya sendiri. Nah, mungkin karena kegiatan-kegiatan saya seperti itu bersama masyarakat, tidur dengan mereka, makan bersama mereka, problem-problem mereka saya dengarkan, dan masyarakat merasa senang dengan saya. Lalu Kementerian Transmigrasi pada tahun 2022 itu melihat ada peran saya di situ. Lalu Kementerian Transmigrasi memberikan penghargaan kepada saya sebagai salah seorang tokoh yang ikut mendampingi dan memberdayakan masyarakat transmigran. Oke. 15 tahun berkhidmat di Muhammadiyah. Seperti apa perjalanan Muhammadiyah seorang Profesor Dr. Haji Sudarman M.Ag? Ya, kalau saya dulu aktif di PM. Terus waktu kuliah di IMM, saya pernah menjadi Ketua Pemuda Muhammadiyah Wilayah Provinsi Lampung tahun 2006-2010. Terus saya menjadi Wakil Sekretaris 1 periode, Sekretaris 2 periode, sehingga saya di wilayah Lampung itu 17 tahun 2 periode Sekretaris, 1 periode jadi Wakil Sekretaris. Terus kemudian kemarin Muswil tahun 2022 disepakati oleh teman-teman sebagai Ketua Pimpinan Wilayah Muhammadiyah Provinsi Lampung. Saya menganggap bahwa di Muhammadiyah itu tempat beribadah, tempat beramal, tempat kita berkarya. Kalau kita beribadah, beramal, dan berkarya kan kita harus senang. Jadi tidak boleh memimpin Muhammadiyah ini tegang, terus kemudian membuat teman-teman anggota pleno dan seluruh warga yang kita pimpin susah. Tidak boleh. Harus senang. Kita beribadah, masa kita sedih, kita ada beban. Jangan dong, kita senang, gembira, yang dengan itu mudah-mudahan beban-beban yang ada di kita diringankan oleh Allah. Gitu. Inilah indahnya bermuhammadiyah, beraisyah. Warga persyarikatannya selalu berbahagia setiap harinya, ya, Prof. Oke, untuk dari pimpinan wilayah Muhammadiyah di Provinsi Lampung sendiri, itu seperti pendidikan, amal usahanya, itu seperti apa, Prof? Ya, kita ada 15 kabupaten kota, 13 kabupaten dan 2 kota. Di situ ada PDM semua. Dan untuk pimpinan cabang kita 75% di kecamatan seluruh Lampung sudah ada pimpinan cabang Muhammadiyah. Kita punya 5 perguruan tinggi Muhammadiyah. Semuanya universitas. Universitas semua, ya. Dulu kita punya 10 perguruan tinggi, tetapi sekolah tinggi itu merger menjadi satu. Sekarang dari sisi jumlah menyusut, tetapi dari sisi fungsi dan kewenangan kan universitas itu bisa menyelenggarakan pendidikan apa saja itu sehingga lebih luas. Kita punya 5 universitas, 5-limanya tumbuh berkembang menjadi perguruan tinggi Muhammadiyah yang membanggakan. Kita punya rumah sakit Muhammadiyah yang sangat besar di kota Metro. Dan kita juga punya beberapa klinik pratama yang tersebar di berbagai daerah di Lampung. Rumah sakit itu dalam waktu 10 tahun perkembangannya sangat menggembirakan, dan sekarang ini menjadi bangunan tertinggi yang ada di kota Metro. Jadi rumah sakit Muhammadiyah itu tidak ada yang melebihi tingginya bangunannya. Ya, mudah-mudahan kualitasnya juga begitu. Tapi itulah apresiasi masyarakat kota Metro. Terus Universitas Muhammadiyah Metro itu juga tumbuh dan berkembang, yang juga sangat kita syukuri dan kita banggakan juga baru saja Fakultas Kedokteran itu mendapat izin dari Kementerian Kesehatan, dan insya Allah ya Mas BS dalam waktu dekat doakan mudah-mudahan Desember besok sudah ada izin operasional Fakultas Kedokteran Hewan. Yang menggembirakan juga di Lampung itu pertumbuhan pesantren Muhammadiyah itu sangat pesat. Dalam waktu 10 tahun dari 6 pesantren Muhammadiyah sekarang menjadi 29 unit pesantren Muhammadiyah yang tersebar di seluruh pelosok Lampung. Insya Allah ke depan yang namanya kader Muhammadiyah, kader ulama, kader dai, mubalek di Muhammadiyah di Lampung, kita tidak khawatir karena ada 29
pesantren Muhammadiyah yang siap menopang gerakan Muhammadiyah. Wah, ini banyak ilmunya nih yang bisa digali nih untuk pimpinan wilayah lainnya ya. Tapi perjalanan baik itu amal usahanya, sekolah-sekolahnya itu seperti apa sih strategi yang dilakukan pimpinan wilayah Muhammadiyah Lampung, Prof? Ya, baik. Saya membawa kepemimpinan Muhammadiyah Lampung, sahabat dakwah Muhammadiyah yang saya cintai, tidak semata-mata dengan ilmu, tapi sebagiannya dengan seni, supaya kepemimpinan itu terlihat indah, ya kan? Dan di Muhammadiyah ini tidak bisa juga kalau terlalu kaku, formal, sesuai dengan aturan-aturan yang rigid begitu. Harus ada satu ruang di mana kita bergembira, di mana kita bersenang-senang, menikmati perjuangan ini, begitu. Saya waktu upgrading membawa teman-teman anggota pleno pimpinan wilayah Muhammadiyah dan pimpinan wilayah Aisyah Lampung itu ke kantor pimpinan pusat Muhammadiyah di Jakarta. Kita bawa ke situ, terus kemudian pematerinya dari pimpinan pusat Muhammadiyah, kemudian sambil kita jalan bersenang-senang. Tapi tentu kan orang Muhammadiyah pasti belajar kalau jalan begitu. Nah, belum lama ini pleno PWM Lampung saya bawa ke Palembang. Ya, saya bawa ke Palembang 2 hari 1 malam. Keperluannya hanya rapat pleno. Kenapa? Karena di situ kita memutuskan sesuatu dengan gembira, dengan senang, dengan suasana riang, bersama-sama. Tidak ada yang izin. Kalau diselenggarakan di kantor yang ada urusan inilah, itulah, Pak saya izin, Pak saya nggak bisa berangkat. Tapi kalau kita ajak jalan keluar, kita bisa dengan kekuatan penuh, begitu. Terus kemudian saya juga memiliki strategi, saya luangkan waktu untuk berkunjung dari rumah pengurus yang satu ke pengurus yang lain. Ya, walaupun itu hanya 15 menit, saya sempatkan datang, ngobrol, gimana keadaan, gimana istri, anak-anak, semuanya baik-baik. Setelah itu ngobrol-ngobrol, kita pulang. Dengan itu ternyata bisa kita dapatkan suasana dekat. Ya, suasana dekat, suasana akrab, kita menjadi in group, yang dengan itu kita lebih enak membawa teman-teman ke Muhammadiyah dan memecahkan segala problem di Muhammadiyah. Menurut saya lebih clear and clean. Oke, jadi istilahnya langsung datang ke rumah ke rumah ya. Ya. Waduh. Tapi di antara ibaratnya bisa dibilang kesuksesan lah ya pimpinan wilayah Muhammadiyah Provinsi Lampung, masih ada nggak yang mungkin harus ditingkatkan lagi? Ya, pastilah. Sehebat-hebatnya organisasi dan sehebat-hebatnya tim, apalagi sehebat-hebatnya orang, itu pasti harus terus merasa ada yang harus ditingkatkan. Nah, kalau di Lampung tentu partisipasi warga untuk dakwah berkemajuan gitu. Kalau orang-orang Muhammadiyah kan memang sudah pakem ya, sudah berjalan baik, tetapi bagaimana kita meningkatkan partisipasi masyarakat di luar Muhammadiyah untuk membesarkan apa yang menjadi perjuangan dan cita-cita Muhammadiyah itu perlu ditingkatkan. Kemudian dari sisi pendanaan, mungkin ya pendanaan kita ini kan Persyarikatan Muhammadiyah itu seringnya kita ikhlas beramal, berjuang, lillahi ta'ala. Kalau kita pergi kemanapun tidak diberi transport, bahkan seringnya kita mengeluarkan dompet, isinya kita berikan yang kita datangi, kan begitu. Nah, ini perlu ditopang juga oleh warga secara masif untuk gerakan-gerakan dakwah ini bisa bergerak lebih baik. Dan kemudian juga ada aspek-aspek misalnya memperluas gerakan ini, gerakan Muhammadiyah. Seperti misalnya kita kan ada dakwah komunitas, ya dakwah komunitas itu di komunitas-komunitas pemulung, komunitas anak jalanan, komunitas orang di tepi pantai, kemudian orang-orang terlantar, itu sudah tersentuh tetapi belum maksimal. Tentu yang seperti itu harus kita tingkatkan. Siapa lagi kalau tidak kita? Kalau Muhammadiyah tidak bergerak, maka
jangan-jangan tidak ada yang fokus untuk ngurusi masalah-masalah seperti itu. Oke, baik Prof, ditahan dulu perbincangannya karena kita harus break sejenak ya Prof ya. Baik, buat sahabat dakwah Muhammadiyah, menarik sekali perbincangan BES bersama Profesor Dr. Haji Sudarman MAG selaku Ketua Pimpinan Wilayah Muhammadiyah Provinsi Lampung, dan masih banyak lagi pertanyaan-pertanyaan yang akan BES sampaikan. Jadi jangan kemana-mana dulu, kita break sejenak. Baik, masih dalam program Podcast Infomu, masih bersama saya BES Nugraha dan masih bersama narasumber kita Profesor Dr. Haji Sudarman MAG. Kita lanjutkan lagi perbincangan kita ya Prof. Ketika Prof menjabat sebagai Ketua PWM Provinsi Lampung, ada memasukkan unsur seni di dalamnya. Wah, terkait dengan hobi juga nih Prof, hobinya kalau untuk musik ya, wayang. Katanya cita-citanya kecil itu menjadi dalang. Ya. Apakah tercapai ini ya. Prof? Tidak tercapai karena ya, tapi waktu kecil saya senang melihat wayang karena bagi saya wayang itu ada pelajaran pertarungan antara hitam dan putih, hak dan batil. Yang hak itu diwakili oleh Pandawa, dia barisan sebelah kanan, dan yang batil itu diwakili oleh Korawa, bagian sebelah kiri. Korawa ini dalam pementasan sebuah wayang biasanya dari awal sampai menjelang akhir dia menguasai. Dunianya dia dapat, kedudukannya dia dapat, hartanya dia dapat, ini itu dia dapat. Tetapi nanti yang menang itu adalah Pandawa. Di akhir cerita mesti Pandawa. Jadi ternyata kul ja'al haqqu wa zahaqal batil inal batila kana zahuqa, itu saya dapatkan pelajaran dari wayang. Peperangan antara hitam dan putih, hak dan batil, ujungnya apapun yang terjadi pasti yang hak yang menang. Nah, kalau seni musik itu di wayang. Kalau olahraga penggerak di badminton. Ya, saya hobi badminton. Sampai dengan hari ini saya jaga minimal seminggu 2 kali. Seminggu 2 kali ya, Bro? Dan saya menggerakkan teman-teman muda, angkatan muda Muhammadiyah. Saya ajak latihan rutin di luar jadwal latihan saya. Di luar jadwal latihan saya masih dampingi anak-anak supaya juga bisa mengembangkan olahraga, terutama yang badminton. Saya dampingi, saya ajak bertemu dengan berbagai komunitas yang hobi badminton. Beberapa PDM saya ajak untuk sparring, dan dengan itu semangat. Pernah juga saya ajak ke Sumatera Selatan, begitu anak-anak muda itu, sehingga mereka terbangun jiwa sportivitas, kerja tim, kebersamaan, dan jangan lupa optimisme. Olahraga itu membangun jiwa kita supaya kita optimis, supaya kita sportif, supaya kita kerja tim, kan begitu. Persyarikatan Muhammadiyah ini tidak mungkin maju kalau kita kerjakan sendiri. Persyarikatan Muhammadiyah ini tidak akan hebat seberapa hebat pun ketuanya, tapi dengan tim, kepemimpinan kolektif, kolegial, anak-anak muda bersama-sama, Nasihatul Aisyah bersama-sama, insya Allah. Karena ini harus kita gotong bersama, maka banyak pelajaran yang bisa kita ambil dari badminton. Karena memang dari kecil juga saya hobi badminton gitu ya. Kalau sekarang kan sudah tua, jadi paling main-main teknik gitu. Iya. Kalau misalnya hari ini teman-teman di PWM Sumatera Utara siap, kita coba di lapangan. Ada lawan seimbang, Prof. Ya, ada Bang Farhan. Ya. Nanti
ada hadiah menarik dari saya. Iya. Yang bisa ngalahkan saya di sini PWM-nya yang anggota pleno. Anggota pleno ketemu dengan anggota pleno, kalau bisa memenangkan saya kasih hadiah yang menarik. Tapi sungguh bahwa di permainan badminton itu ada pelajaran-pelajaran penting. Kita harus kerja tim, kita harus percaya dengan kawan, kita harus saling memotivasi, kita optimisme walaupun kita ketinggalan. Kita tidak boleh dong pesimis. Kita harus percaya bahwa kita bisa mengejar dan bisa mengalahkan itu. Membawa Muhammadiyah juga begitu. Tidak boleh kita pesimis. Kita harus berpikiran maju. Maka kita harus berjuang sungguh-sungguh dan sungguh-sungguh. Insya Allah kita akan unggul dan berkemajuan. Itu Mas. Baik, ternyata luar biasa sekali sahabat dakwah Muhammadiyah, dari hobinya juga. Nah, kita kembali lagi terkait dengan transmigran dan juga Muhammadiyah. Itu seperti apa, Pak? Ya, jadi Muhammadiyah ini kan kalau peneliti-peneliti dari luar dulu itu konsentrasinya di perkotaan-perkotaan. Muhammadiyah itu gerakan modern, berpikiran maju, orang-orangnya terpelajar, SDM-nya itu sangat bagus dan terpelajar gitu. Kita tidak bisa bergerak di perkotaan saja, tetapi di pedesaan-pedesaan dan terutama memang masyarakat transmigran yang berasal dari luar itu harus juga kita dampingi, harus kita juga dakwahi, harus juga kita berdayakan sehingga kehadiran mereka itu menjadi elemen penting bagi gerakan Muhammadiyah menuju kepada masyarakat utama, masyarakat adil makmur yang itu adalah sebagai personifikasi masyarakat Islam yang sebenar-benarnya. Kita tidak boleh abai. Masyarakat transmigran ini adalah masyarakat yang mempunyai potensi, masyarakat yang memiliki keunggulan-keunggulan di bidangnya masing-masing, dan itu kita semua sahabat dakwah Muhammadiyah harus juga mendampingi mereka, bersama mereka, dan kita hadir untuk memajukan kehidupan kita bersama. Itu sehingga antara pendatang dengan pribumi itu bersatu dan bersinergi sedemikian rupa, dan itu juga yang terjadi di masyarakat Islam pada waktu awal kan, antara muhajirin dan ansor kolaborasi menjadi masyarakat yang hebat. Maka dimanapun, provinsi manapun, kalau mau hebat itu mesti kolaborasi antara penduduk pribumi dan penduduk pendatang. Oke, berarti di Lampung pun berkolaborasi. Ya, terus ya, Prof, ya, ya. Oke, udah hadir di PWM Sumut. Seperti apa tanggapan Prof? PWM Sumatera Utara ini luar biasa. Ini kedatangan saya yang pertama di sini, dan saya merasa kagum berjumpa dengan orang-orang hebat, berjumpa dengan orang-orang yang luar biasa. Muhammadiyahnya hebat-hebat menjadi penggerak, Aisyahnya hebat-hebat menjadi penggerak, dan saya sepanjang jalan dari bandara juga dari Pematang Siantar itu melihat amal usaha Muhammadiyah di kanan kiri yang saya jumpai. Sekilas saya melihat bahwa kehadiran Muhammadiyah di Sumatera Utara ini pastilah digerakkan oleh orang-orang hebat, digerakkan oleh orang-orang yang luar biasa, yang mempunyai etos juang dan etos kerja. Saya melihat di sini ada kemodernan. Ya, lihat saja kantor pimpinan wilayah Muhammadiyah ini kan bersih, modern, rapi, kelihatan bahwa orang-orangnya berpikiran maju dan kemudian tertib, disiplin. Kemudian penataan ruang ini terlihat sekali bahwa orang-orang di sini mempunyai mindset dan punya optimisme yang tinggi. Saya belum banyak melihat di daerah-daerah, tetapi dengan melihat amal-amal usaha yang saya lewati dan lebih-lebih ketika ke PWM Sumatera Utara, ini kesan saya sangat baik, dan ini menjadi energi positif. Energi positif ini harus kita gulirkan, gelindingkan menjadi energi yang sangat besar yang mempengaruhi orang-orang di sekitar
Sumatera Utara. Jadi kehebatan, keunggulan, kedahsyatan ini jangan hanya menjadi milik Sumatera Utara, tetapi provinsi-provinsi lain dan masyarakat umum yang lain juga harus juga memiliki spirit dan etos seperti teman-teman di pimpinan wilayah Muhammadiyah Sumatera Utara. Baik. Insya Allah mudah-mudahan ada kolaborasi yang terjalin nantinya, Prof. Ya, kita berharap begitu. Siap. Dan Sumatera Utara akan menjadi tuan rumah Muktamar ke-49 tahun 2027 mendatang. Seperti apa tanggapan Prof? Saya kira memang kalau kita bicara potensi SDM dan kemudian potensi amal usaha Muhammadiyah, warga dan simpatisan di Sumatera ini, di Pulau Sumatera dari ujung barat sampai ujung timur, Sumatera Utara paling siap. Sumatera Utara ini memiliki keunggulan-keunggulan yang tidak dimiliki oleh PWM-PWM yang lain. Sumatera Utara juga mempunyai potensi-potensi yang tidak dimiliki oleh PWM lain. Sumatera Utara ini punya sejarah yang memang pantas untuk menjadi tuan rumah Muktamar Muhammadiyah tahun 2027 yang akan datang. Sudah tepatlah PP Muhammadiyah memilih Sumatera Utara menjadi tuan rumah karena memang dilihat dari aspek sejarah, aspek potensi dan SDM memang paling pantas di Sumatera adalah Sumatera Utara. Selamat untuk Sumatera Utara dan PWM Lampung support penuh untuk Muktamar Muhammadiyah tahun 2027. Sumatera Utara jangan khawatir kalau misalnya perlu bantuan, perlu tambahan SDM atau apapun, PWM Lampung siap mensukseskan Muktamar. Oke, baik. Ke pribadi Prof lagi, ingin mengulik. Selain dari bermuhammadiyah, Prof juga aktif di forum kerukunan umat beragama, kegiatan-kegiatan keorganisasian lainnya. Itu seperti apa sih, Prof? Iya, jadi saya dari kecil sudah terbiasa hidup bersama-sama dengan pemeluk agama lain. Tetangga saya ada yang Katolik, ada yang Kristen, ada yang Hindu. Jadi saya sudah sangat terbiasa hidup bersama-sama di tengah-tengah masyarakat yang plural. Kemudian waktu kuliah saya S1, S2, S3 memang menggeluti studi agama-agama yang juga membawa saya hadir di komunitas pemeluk agama lain. Ternyata setelah saya dalami di waktu saya dewasa, memang kita harus hidup dengan banyak orang, banyak latar belakang, banyak perbedaan, dan itulah justru yang menyebabkan hidup kita ini menjadi lebih indah. Kalau Tuhan mau menciptakan umat manusia ini satu warna, kan bisa. Tetapi Tuhan menciptakan kepelbagaian, aneka warna. Kalau Tuhan membuat semua orang beriman semua, kan bisa. Tetapi tidak ada ujian. Apa indahnya? Kalau Tuhan mau membuat orang di dunia ini jadi Muhammadiyah semua, juga bisa. Tapi apa indahnya? Disitulah makna dakwah, disitulah makna amar ma'ruf, disitulah makna fastabiqul khairat. Bersama-sama kita jalani hidup ini, tetapi masing-masing kita punya prinsip, punya identitas. Identitas kita pertahankan, prinsip kita pegang, tetapi kita bisa bersama-sama hidup secara damai. Baik, Prof, mungkin di akhir acara ini pesan ataupun motivasi semangat yang mungkin ingin disampaikan Prof kepada warga persyarikatan, khususnya warga persyarikatan di Muhammadiyah Aisyah di Sumatera Utara ini, Prof. Sahabat dakwah Muhammadiyah dimanapun berada, saya ingin mengajak kita bergembira dalam menjalankan dakwah amar ma'ruf nahi mungkar. Kita juga menjaga semangat, spirit, dan etos kita jangan sampai luntur. Jangan pernah ada yang merasa ibu-ibu Aisyah atau bapak-bapak Muhammadiyah merasa sendirian, merasa kecil, dan merasa terasing karena tidak ada kawan, tidak ada teman. Kita satu orang menjadi penggerak itu lebih baik daripada banyak orang tetapi seperti buih di atas lautan yang dia akan hilang tertimpa oleh angin. Menjadi penggerak, menjadi pelopor, menjadi orang yang bisa membangun potensi-potensi itu menjadi berkembang, itu lebih baik daripada kita menjadi pengikut yang pasif dan akhirnya kemungkaran merajalela. Jadilah penggerak, jadilah pelopor, dan kita akan menikmati hidup di masa depan yang lebih baik. Terima kasih.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa sekali sahabat dakwah Muhammadiyah, perbincangan BES bersama dengan Ayahanda Profesor Dr. Haji Sudarman MAG selaku Ketua Pimpinan Wilayah Muhammadiyah Provinsi Lampung. Terima kasih Ayahanda Sama-sama, atas kehadirannya Mas Bes. di MPI PWM Sumut ini. Mudah-mudahan kita bisa berjumpa lagi. Amin, Dan amin. Ayahanda sehat-sehat selalu Amin, dan amin, sukses amin. untuk program kerjanya. Amin, amin. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.